Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat sore dan selamat maghrib ya untuk Pak Arif yang ada di Palu. Selamat menjelang maghrib. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama tentang quizzes di hari kedua dalam acara workshop training of trainer school quizzes school trainer ya. Nanti Bapak Ibu di mana nanti dituntut untuk penugasan akhirnya itu melakukan pengimbasan di komunitasnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Terkait mekanismenya nanti kita cari yang metode yang paling gampang yang nggak bikin Bapak Ibu itu kesusahan. Syukur-syukur seperti sekolahnya Pak Arif, kepala sekolahnya mendukung, plus Pak Rohman dari Tebo, sekolahnya mendukung, kepala sekolahnya mendukung. Jadi salut untuk kepala sekolah Pak Arif, itu nanti kemungkinan besar Pak Arif itu disupport oleh sekolah Pak ya, oleh kepala sekolahnya disupport, seperti itu. Kalau di Lebong itu siswanya yang antusias, entah kalau kepala sekolahnya gitu ya. Kalau Man 1 kayaknya ini deh, sekolahnya memang full kegiatan di tempat Bu Haryani, memang full kegiatan. Mudah-mudahan nanti di pengimbasan Bapak Ibu itu nggak ada kendala dan mendapatkan sambutan positif dari teman-teman yang lain ya. Oke, materi kita hari ini seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, yaitu materi kedua ya. Materi kedua ini beberapa ini yang akan kita pelajari. Yang pertama mengedit kuis publik, kemudian membuat 5 jenis soal ya, kemudian bagaimana caranya memasukkan gambar dari PC atau internet. Dari PC maksudnya ini gambar yang akan kita masukkan sudah ada di di dalam laptopnya Bapak Ibu ya, gambar yang akan Bapak Ibu masukkan sudah ada di dalam laptopnya. Kemudian kita akan mengatur settingan kuis itu public dan privat. Biasanya kalau kita privat itu kuisnya belum selesai nih. Misalnya kita hari ini bikin kuis, tapi belum selesai karena ada kerjaan atau kesibukan yang lain. Jadi kuisnya masih berbentuk draft, nanti kita settingnya public dulu, seperti itu. Kemudian merubah urutan kuis, ini maksudnya merubah nomornya secara ini ya, secara manual. Tapi sebenarnya ketika ini kita sudah publish siap dikerjakan oleh peserta didik, sebenarnya sih nggak perlu ini ya, nggak perlu menurut saya. Kan di sana di settingan itu kan sudah ada tampilan acak ya, acak soal dan acak jawaban seperti itu. Jadi nggak perlu naik. Dan ini nanti kita akan coba mengupload kuis menggunakan Excel. Nanti sudah disiapkan template-nya di Quizizz. Sudah digunakan sudah disiapkan, Bapak Ibu nanti tinggal download, kemudian tinggal masukkan kuis ke soal yang Bapak Ibu punya ke dalam format Excel ini ya. Kemudian teleportasi kemarin sudah kita bahas, nanti kita ulang lagi. Nah, nanti kita akan praktek. Nanti kita akan praktek bagaimana membuat 10 soal yang terdiri dari 5 jenis soal. Bilang Bapak lagi kerja. Cabut aja handphone yang satu lagi. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Satu lagi mana? Handphone Aci yang di kamar. Kita langsung mulai. Ini saya pakai ini nih, pakai akun basic di sini. Seperti biasa Bapak Ibu langsung klik ke sini Quizizz ya. Ke sini bisa ataupun di ini juga bisa nih Quizizz. Terserah Bapak Ibu mau melalui jalan yang mana. Setelah tampilannya seperti ini, kemudian langsung kita menuju ke Quizizz-nya. Tolong Umi dulu, nak. Bapak lagi kerja. Nak. Ini. Mbak. Aduh. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini tampilannya ya Bapak Ibu. Ini tampilannya. Kemudian kita akan tadi mengedit kuis publik ya, seperti itu ya, mengedit publik. Kemarin itu sudah kita bahas.
kita lanjut nanti langsung ke sini aja ya. Membuat 5 jenis soal. Saya ulangi sedikit untuk yang mengedit kuis publik. Yang pertama jelas cari dulu nih di pencarian informasi kuisnya tentang apa. Misalnya tentang 26 sosial. Ini kita cari dulu ya. Nah, ini banyak nih. Nah, ini setelah itu kita klik kuis yang cocok dengan apa yang kita butuhkan. Nah, disinilah kita akan memulai proses edit, Bapak Ibu. Salin dan edit ya, salin dan edit. Nah, ini sudah ke akun kita ini. Yang ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu edit di sini. Apa yang mau diedit? Misalnya Bapak Ibu mau mengedit waktunya ya. Misalnya, nah ini mau kita jadikan berapa? Misalnya 45 detik. Nah, kemudian apalagi yang mau diedit, terserah Bapak Ibu. Misalnya ingin menghapus soalnya, ya tinggal kita hapus saja nih. Oh, ini enggak ini nih, enggak. Ini sudah termasuk mengedit ya, mengedit soal ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini tadi saya lihat ada misalnya di sini. Nah, ini pokoknya proses apapun itu yang terjadi di dalam soal yang sudah kita salin dan edit itu namanya ini ya, mengedit kuis publik karena bukan punya kita nih. Itu namanya mengedit kuis publik. Mau Bapak Ibu tambahkan, mau Bapak Ibu kurangi, kemudian mau Bapak Ibu tambahkan lembar pilihan jawabannya, itu sudah termasuk mengedit. Nah, setelah proses pengeditan diselesaikan, Bapak Ibu langsung tinggal seperti biasa nih ke simpan ya, simpan. Ini anggaplah sudah Bapak Ibu edit sesuai dengan kebutuhannya ya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Setelah disimpan ini sudah siap dimainkan, Nah, di sini ada 3. Nah, ini klasik, instruktur cepat. Perbedaan kedua ini jelas ya. Kalau instruktur cepat, Bapak Ibu yang betul-betul menghandle jalannya kuis. Misalnya soal nomor 1 itu misalnya waktunya 45 menit nih. Bapak Ibu bisa cepatkan ke slide berikutnya atau ke soal berikutnya. Ketika misalnya ada 10 peserta, ya 10 peserta, mereka sudah menjawab semua, sementara waktu masih tersisa, Bapak Ibu langsung aja klik next slide atau next question ke pertanyaan selanjutnya. Jadi nggak mesti nunggu waktunya berakhir, itu ya. Jadi memang Bapak Ibu menjadi full operator di sini. Kalau klasik, ini ada 3 nih. Tim, nah kalau di tim ini nanti misalnya kita pilih tim misalnya ya. Nah di sini nanti ada jumlah tim yang akan Bapak Ibu create, sistemnya create ya. Maksimal ada 8 tim. Misalnya dalam satu kelas itu siswa kita 30, anggaplah 30 siswa. Bapak Ibu pengen bikin misalnya 6 tim, berarti satu siswa nanti ada 5 anggotanya, 5 anggota dalam satu tim. Nah ini tapi untuk anggotanya kita nggak bisa custom ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Pak Arif pengennya satu kelompok dengan Bu Desi, ya nggak bisa gitu. Jadi memang sistem yang mengaturnya. Jadi bisa jadi Pak Arif sekelompoknya dengan Bu Susi. Jadi kita nggak bisa ngatur. Kita nggak bisa ngatur. Semuanya full diatur oleh sistem kuisisnya.
Itu ya. Nah, kemudian pengaturannya di sini sama seperti kita membuat kuis kemarin, membuat kuis langsung ataupun PR. Di sini Bapak Ibu silakan atur sesuai kebutuhan. Seperti itu ya. Nah, untuk yang klasik kemarin sudah kita mainkan. Nah, ini bagi saya tim dan klasik ini kan nggak terlalu serius ya, sifatnya untuk main-main ya. Jadi pengaturan ini pun terserah Bapak Ibu nih. Mau jawabannya ditampilkan boleh, nggak ditampilkan juga boleh. Misalnya musiknya mau kita putar di perangkatnya peserta juga boleh. Seperti itu. Kalau yang agak serius berarti di sini nih dites. Dites bolehlah Bapak Ibu nanti pengaturan di sini layaknya memang kita lagi ulangan ya. Misalnya jawabannya nggak ditampilkan segala macamnya seperti itu agar ulangan atau soal kita berjalan dengan aman seperti itu. Ini ya sudah 3 ya, tim, klasik, dan tes. Setelahnya semuanya sudah selesai, seperti kemarin, tinggal melanjutkan. Dan linknya nanti akan dibagi ke ini nih, ke peserta didik. Oke, kita kembali ke yang tadi. Sudah ya, berarti ini sudah diedit nih, dan sudah disimpan seperti itu. Kemudian, nah ini kita akan membuat 5 jenis soal. Nah ini yang asik di sini juga nih asik. 5 jenis soal berarti Bapak Ibu harus klik di sini nih di tampilannya di sebelah kiri. Di sini ada membuat ya. Pilih tanda panah ke bawah. Di sini nanti akan muncul 2. Kuis baru dan pelajaran baru. Pelajaran baru nanti gunanya untuk Bapak Ibu bikin presentasi interaktif. Nah karena perintah tugasnya kita bikin kuis baru, maka kita klik kuis ya. Nah, sini kita masukkan misalnya, kita ambil yang contoh gampang aja lah ya, Pancasila misalnya. Kemudian kita, misalnya di sini, nah di sini, mata pelajarannya yang tidak ada relevan dengan ini, Bapak Ibu silakan pilih yang other ya, atau yang lain. Ya. Kemudian klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, maka akan muncul lembar kerja kita. Nah, di sini lembar kerja kita. Ada 5 bentuk soal, pilihan ganda, pemilihan, fill in the blank, open-ended. Ini drawing atau menggambar ya, seri. Kemudian di sini nanti ada presentasi atau slide-nya. Tapi ini nggak kita pakai. Sementara nggak kita pakai dulu. Fitur barunya ini. Ini yang kita pakai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai dari pilihan ganda. Nah, kita bikin soal manual ya. Memang soal manual ini. Kita klik pilihan ganda. Nah, di sini tampilannya Bapak Ibu bisa lihat ya di sini tampilannya. Ada gambar, ada audio, ada video. Nah, ini nggak bisa Bapak Ibu gunakan karena akun kita basic. Beda dengan kalau akun super ini bisa kita manfaatkan. Misalnya yang bahasa Inggris nih bisa kita masukkan audio suara Bapak Ibu sih. Nah, kemudian di bagian bawah kalau model yang lama itu ini nggak menyatu dia dengan pilihan ganda. Yang checkbox-nya jawaban yang benar lebih dari 1. Ini kita ambil dulu pilihan ganda dua pertanyaan ya. Misalnya kita ambil soal bergambar nih. Yang pertama kita cari dari internet, klik gambar ketika Bapak Ibu ingin memasukkan gambar. Misalnya ini soalnya bergambar ya. Nah, misalnya ini. Ini kita pilih 1, kemudian setelah ini lagi proses, kita klik masukkan atau insert. Masukkan. Nah, gampang kok. Nah, di sini baru Bapak Ibu tulis pertanyaannya. Gambar tersebut misalnya ya. Gambar tersebut apa nih? Merupakan sila ke dari Pancasila.
Kalau di SMA kita pakai 5 option ya sampai E ya, Bu ya. Ulang. Iya. Nah, kita tambahkan nih. Bang ulang tadi cara mengcopy gambar mana? Mengcopy gambar. Belum Ya ke sana. Kita cuma baru insert. Kita ulangnya. Oke. Insertnya gimana? Mana insert? Siap. Nah, di sini nih. Kita ulang lagi ya. Oh, Iya, kita iya. ulang. Oke. Nah, ini kita buat kuis. Ini ya, ini ya. Ya, saya ngikut dibuat kuisnya, Pak. Oke, mulai nampak ya. Iya, nampak. Klik ini tanda 3 ini segitiga. Kemudian bikin kuis baru. Ya, sudah. Karena kita bikin kuis ya. Nah, masukkan judulnya ini uji coba aja lah ya. Misalnya uji coba nih. Uji coba. Nah, uji coba. Kemudian kita sesuaikan mata pelajarannya. Misalnya nggak ada di sini, tinggal pilih yang lainnya saja atau other. Di sini sudah dipilih. Kalau dia PPKN ya pilih PPKN. Kalau nggak ada, kalau tinggal pilih other. Kalau agama pilih religius dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian klik lanjut. Nah, klik lanjut. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini di layar kerja kita. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada 4 option ya. Kalau SMP dia 4 ya, multi choice-nya ya. Nah, kalau SMA kan 5 nih. Nah, di samping sini ada tanda plus. Tanda plus tinggal Bapak Ibu klik nih. Nah, muncul satu lagi pilihannya. A, B, C, D, E. Itu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen bikin soal bergambar di sini ya. Nih. 5 jenis soal. Termasuklah ini nanti ya. Memasukkan gambar dari PC atau internet. Nah, sekarang kita dari internet. Nah, gambar tersebut merupakan sila dari Pancasila. Nih kita klik gambar di sini. Gambar. Kita cari di sini bagian atas. Bagian atas ini kita mencari gambarnya dari internet. Tapi kalau bagian bawah ini gambarnya dari perangkat kita yang sudah tersimpan di perangkatnya Bapak Ibu. Di sini. Kalau kita klik ini maka akan diarahkan ke ini nih ke laptop kita nih. Di mana Bapak Ibu nanti simpan file gambarnya. Di situ diklik. Oke ya. Ini saya batalkan. Oke, saya batalkan dulu. Berarti yang dari upload gambar dari PC udah oke ya. Udah bisa lah ya. Oke, sip. Kita cancel. Nah, kita cari gambar menggunakan internet. Berarti di sini Bapak Ibu. Nah, ini udah ada kan? Cari misalnya bintang dari Pancasila. Oke. Kita klik kaca pembesarnya, maka akan muncul di sini gambar-gambar bintang yang ada di Pancasila. Nah, kita pilihlah. Bebas pilih yang mana. Nih, saya ambil ini. Kemudian masukkan. Nah, ini masukkan nih. Memasukkan. Klik. Nah, memasukkan. Nah, sekarang kita tinggal ketik jawabannya di sini, opsi jawabannya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah selesai nih. Jadi, Bapak Ibu sekarang tinggal pilih jawaban yang benarnya. Maka di sini ada logo centang di masing-masing option. Nah, tinggal kita klik nih. Misalnya jawabannya di sini. Kita klik logo ini. Dah, selesai soal nomor 1. Jangan lupa ketik. Ini soal ini kan gampang nih. Misalnya gampang ya. Ini perlu dirubah nggak? Ya tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya ini soalnya gampang. Kita kasih misalnya waktu 20 detik aja anak-anak udah bisa itu. Atau 10 detik pun bisa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setelah semua sudah oke, kemudian kita klik menyimpan. Ini sudah selesai soal kita nomor 1. Selanjutnya kita bikin 10 soal ya. Kita pertanyaan baru lagi di sini boleh ya. Pertanyaan baru di sini, klik. Kita masih pilihan ganda dulu ya. Nanti kan kita acak nih. Soal bergambar 2. Nah, di sini kita tambahkan lagi kebutuhan. Nah, misalnya tadi soalnya yang bergambar, ya kan?
Sekarang jawabannya yang bergambar. Kita pilih seperti itu ya. Misalnya sila 3 terdapat pada gambar. Nah, seperti itu. Kita cari di sini karena kita butuh apa? Butuh jawaban yang bergambar, maka kita klik ketik di sini ada gambar. Nah, ini. Nah, misalnya kita pilih lah. Seperti tadi ya prosesnya Bapak Ibu. Bintang. Pancasila. Nih. Kita ambil satu. Nih. Kemudian kita cari lagi gambarnya. Padi kapas misalnya. Pancasila. Nah, nih. Kita masukkan. Dan nampak gambarnya di sini, silakan masukkan. Bapak Ibu boleh sembari praktek, nggak masalah. Kemudian ada 5 gambar ya berarti ya Bapak Ibu? Agak slow Bang, agak slow. Kalau lanjut pertanyaan baru sama ya. Oke, siap. Nah, ini Pak. baru ya. Kalau lanjut pertanyaan kedua, buat pertanyaan baru, pilihan ganda, prosesnya sama kayak yang pertama ya? Sama. Tergantung jenis pertanyaannya kita mau apa, Bu. Gitu loh. Karena kini perintahnya ini membuat 10 soal nih kan ya. Terdiri dari 5 jenis soal di kuisis, makanya kita langsung praktek. Jadi, biar nanti pengerjaan tugasnya Bapak Ibu nggak bingung. Oke ya? Pas sekarang nggak bingung, pas tugasnya nggak tahu lah Pak. Boleh Oke, kita kan lanjut. Bang sambil praktek? Boleh. Sangat dianjurkan. Kemudian apalagi nih gambar yang kita butuhkan? Kepala banteng misalnya. Banteng Pancasila. Karena kita butuh gambar-gambar Pancasila ya. Palu arit. Ini palu arit. Ini kita masukkan nih. Ya. Oke. Nah, karena ini apa? Kemudian apa lagi nih? Padi kapas, rantai ya. Kita klik lagi logo gambar di sini. Rantai Pancasila. Nah, ini kita pilih lagi, masukkan lagi di sini. Kita sudah punya gambar, berarti ini belum muncul ini. Nah, udah muncul. Kemudian di sini lagi ya. Kita sudah dapat bintang, padi kapas, kepala banteng, rantai, satu lagi gambar apa tuh? Padi dan pohon beringin. Pohon beringin. Nih, Allah, pohon beringin. Pancasila. Pak, saya kok nggak di jawaban muncul gambarnya Pak, masih di atas. Gimana caranya Pak? Halo? Hilang suaranya. Halo? Hilang Sabar, suaranya Pak Andi. Apa? Hilang suaranya Pak Andi itu. Iya. Hilang, Ini Bu, sabar Bu. Kita tunggu aja. ya. Saya nih mau ke opsi jawaban, gambarnya gimana caranya? Tinggal. Gambar itu loh, gambar ada kecil di atas itu kan 3 itu kan. Nah, pilih yang gambar apa itu? Tadi ada Pak Rohman baru telepon, nggak bisa ikut. Dia mau gabung, teman dekatnya meninggal itu, jadi dia harus ke rumah duka dulu. Ya, pohon beringin ya. Ini oke ya, kita masukin nih gambar. Bebas ya. Nah, karena saya sudah pakai 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang tadi, yang pertama tadi soal, berarti di sini ada keterangan 4 gambar gratis tersisa hari ini. Jadi ada 4 gambar lagi yang bisa kita upload karena satu harinya 10.
Oke ya, kita masukkan. Oke, masukkan. Sip. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah punya 2 soal yang berbentuk gambar. 1 soalnya yang bergambar, kedua jawabannya yang bergambar. Sila ketiga itu di mana Bapak Ibu? Padi dan Jangan marah kalau ngetes siswanya nggak hafal Pancasila ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan ada, persatuan Pancasila. Apa? padi dan kapas. Beringin, Mbak. Pohon beringin. Ah, Ibu ini gimana? Wah, untung Oke. dijawab. Sudah jawab ya, dapat ya. Nah, ini apa? Gampang nggak pertanyaannya? Misalnya gampang, kita tinggal setting aja lagi di sini. Oh, ini gampang nih. Anak-anak pasti cepat nih. Oh, Kita kasih 20 detik di sini ya. Oke, sip. Nah, simpan. Oke, dah. Berarti tugas pertama sudah selesai kita. Nah, ini 1 soal yang berbentuk gambar, kemudian 2-nya jawabannya yang berbentuk gambar. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal ketiga ya, benar. Soal ketiga kita klik lagi di sini ya Bapak Ibu. Atau langsung pilih di sini juga boleh nih. Ini pilihan ganda. Nah, ini kita pilih pertanyaan ya. Kita pilih yang model ini ya. Nah, di sini. Oh, ini kembali yang tadi, maaf. Oke. Di sini ya tadi, di sini ya. Nah, ini kan tadi kita nggak sengaja keluar ya. Jadi jangan bingung, nanti Bapak Ibu tinggal klik lagi sunting di sini ya. Atau kalau selesai mengedit, dia nanti akan ini keterangannya seperti ini. Jadi kita bisa pilih misalnya menyimpan, kita masukkan, kita bikin koleksi baru misalnya. Kita sunting dulu ya. Siapa ya? Siapa? Oke, kita lanjutkan lagi pekerjaan kita yang tertunda tadi, ya kan? Nah, kita tambahkan pertanyaan baru di sini. Kemudian kita pilih. Ini sudah ya pilihan ganda. Kita masuk ke bentuk soal kedua di sini. Nah, di sini kita misalnya bikin soal seperti ini. Presiden pertama, maaf, di sini misalnya R. Soekarno merupakan wakil presiden, misalnya seperti itu ya. Presiden. Nah, kita butuh cuma 2 aja, benar atau salah, kan seperti itu. Ini kita delete nih. Ini kan ada 4 pilihan. Kita delete aja nih 2. Kita delete, kita delete. Nah, ini kita jawabannya kita taruh di sini. Nah, benar misalnya. Benar. Kemudian di sini salah. Oke. Ada di situ, Mama pecah sampai nggak bisa begini. Oke, kemudian Bapak Ibu tinggal waktu ya. Ini mengganggu sekali. Kita klik simpan di sini, Bapak Ibu. Klik simpan. Nah, benar salah. Oke. Kita sunting dulu. Nah, ini kan Bapak kita tadi masih tersisa berapa ya Bapak Ibu? Masih tersisa. Bukan, maksud saya gambarnya masih tersisa berapa? 4 ya. Oke, bisa Bapak Ibu ini di sini bisa Ibu kasihkan di sini gambarnya. Misalnya Soekarno. Kita manfaatkan aja yang sisa tadi kan saya nggak kepake. Bentar nak. Iya nak, bentar. Soekarno. Nah, sini.
Tinggal kita ambil aja gambar yang satu. 3 lagi ya tersisa gratis ya. Nah, baru simpan. Kita bikin lagi soal seperti ini. Tambahkan pertanyaan baru. Polling ya. Kita bikin apa lagi kira-kira yang ininya? Misalnya presiden dan wakil presiden pertama RI misalnya. Di sini Bapak Ibu bisa, kita ada 3 gambar lagi ya. Ini kita tambahkan saja, bisa ke gambar misalnya di sini kita cari lagi Soekarno tadi. Ini tinggal kita modifikasi aja ya bentuk soalnya. Oke, ini Soekarno. Soekarno, kemudian wakilnya siapa? Hatta ya? Oke. Arif. Nah, Bung Hatta kita masukin nih. Nah. Nih, udah selesai nih, Bapak Ibu. Nah, karena yang ditanyanya presiden dan wakil presiden pertama RI, ya kan? Ada 2 di sini gambar, kita tambahin lagi. Kita masih tersisa 1 gambar di sini. Ini kita hapus aja ya. Kita hapus. Nah, misalnya kita kasih di sini gambar Megawati. Boleh. Megawati. Soekarno. Gambar Kan gratis udah habis. Sudah habis ya Bapak Ibu ya. Berarti kita nggak bisa cari gambar dari internet lagi. Gimana solusinya? Solusinya kita unggah dari Saya kok masih bisa, Pak. Drive kita. Gimana? Bisa dari drive kita, dari komputer kita. Ke sini kita ambilnya. Ya kan? Nah, ini kita tutup aja. Ini kita hapus saja, pilih apa untuk soal yang di sini. Kita hapus. Nah, di sini ada 2 dan gambar yang betul. Jadi Soekarno dan Hatta. Nah, ini Bapak Ibu izinkan, aktifkan fitur ini. Izinkan lebih dari 1 pilihannya kita aktifkan. Biar siswa bisa mencentang keduanya di sini. Tapi kalau ini dinonaktifkan, siswa hanya bisa 1 centang. Hanya bisa memilih 1. Sementara jawabannya ini pertanyaannya ini presiden dan wakil presiden pertama RI. Oke ya. Harus 2 itu, Pak. Kalau 3 nggak bisa ya? Karena ini bisa Pak. Tapi karena jatah gambar yang kita cari dari internet sudah habis, berarti kalau mau masukkan gambar lagi kita cari, kita uploadnya dari komputer kita yang sudah kita siapkan nih. Misalnya ya, kita ambil gambar bebas aja lah ya. Saya orang Kedokan, tahu Kedokan? Mana ya? Misalnya ini nih. Nah, misalnya ini kita masukin ya. Nah, ini. Nah, ada Pak Rohman di sini. Nah, kita izinkan nih. Berarti dia 3 ya. Oke, sudah ya. Berarti ini kita simpan. Oke. Berarti kita sudah punya 2 bentuk soal. Selanjutnya, Bapak Ibu. Andi nanya, ya, untuk silakan. kunci jawabannya kalau opsi yang kayak gitu gimana?
Dia nggak pakai kunci jawaban. Oh, nggak pakai kunci jawaban. Iya benar, Bu. Terus selesai Ya. disimpan, Pak Andi. Selesai Iya. kita simpan kan sekarang sudah 3 pertanyaan tadi. Ya, Selesai disimpan. 4 pertanyaan. Nah, Oh, jangan ya, kalau sudah disimpan setelah selesai satu soal, ketika sudah disimpan, Bapak Ibu silakan ketik pertanyaan baru lagi, klik pertanyaan baru. Nah, ini nih. Oh iya, buat Ini pertanyaan baru. Ya. bentuk yang pertama kita sudah nih. Pilihan ganda, kemudian pemilihan atau polling juga sudah nih. Karena kan bentuk soalnya polling di sini. Kemudian kita pilih fill in the blank. Nah, fill in the blank. Nah, di sini seperti jawaban esai di Google Form ya, Google Form ya. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu presiden kedua kita siapa? Presiden kedua nih. Presiden kedua Republik Indonesia. Nah, nih. Nah, karena ini berbentuk nama, jawabannya pasti nama ya. Berbentuk nama orang. Misalnya di sini namanya Soeharto tuh. Nah, Bapak Ibu harus prediksikan anak-anak nanti jawabnya bisa jadi namanya sama, tulisannya sama, tapi bentuk hurufnya berbeda. Misalnya berarti kita di sini akan cari jawaban alternatif. Misalnya di sini kita bikin Soeharto-nya huruf besar semua. Kemudian kita tambahkan lagi jawaban alternatif yang mendekati, kita buat Soeharto-nya huruf kecil semua. Karena kan gitu ya, jangankan siswa. Ini ada 3 jawaban di sini. Ketika siswa menjawab soal tersebut dengan tulisan S-nya huruf besar, kemudian Soeharto, itu benar. Ketika siswa yang lain menjawab dengan huruf besar semua, Soeharto, benar berarti. Ketika siswa yang lain menjawab menulis jawaban dengan huruf kecil semua, Soeharto, itu benar. Berarti di sini ada 3 jawaban yang kita siapkan, huruf kecil semua, huruf besar semua, dan 1 huruf besar untuk di awal. Jangankan siswa, kita aja sering salah ya. Misalnya kayak Iya, kita betul. sudah jelas di perintah itu misalnya tulis nama lengkap beserta gelar. Kadang kita nggak tulis nama lengkap. Cukup misalnya Arif. Kan gitu Pengalaman. tuh. Iya kan ya. Kadang kita ketik huruf kecil semua. Nah, jadi biar dibaca oleh sistem jawaban itu benar, makanya kita bikin clue-nya di sini Bapak Ibu. Itu ya. Iya. Nah, ini kita kayaknya ini terlalu lama deh kalau misalnya 1 menit ya. Kita kasih ke 30 detik deh misalnya untuk pertanyaan ini. Kemudian kita gimana? Jawabannya Bang, pertanyaannya itu berbentuk esai kan? Tapi jawaban singkat. Oh, jawaban singkat. Tapi misalnya pertanyaannya tuh jawabannya dibuat 3 kata Bapak. Oh, gitu. 3 itu sama semua, tapi bentuk hurufnya Ki. Biar nanti siswa tidak merasa dirugikan gitu loh. Iya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu yang benar untuk memilih jawaban yang benar, kan udah ada dicentang ini. Memilih jawaban yang paling benar, yang kita anggap benar. Tadi yang kalau mau nambah jawaban lagi di mana? Persis tambah lagi. Di sini nih. Nah, ini untuk tulisan. Tapi kalau nanti misalnya tanggal berapa kemerdekaan Indonesia, kita pilih angka pasti misalnya di sini. Nanti kita buat yang kedua ya, soal yang kedua ya. Ini kan baru yang 1 nih. Oke, kita simpan ya. Kita simpan. Nah, ini kita bikin lagi soal yang seperti ini ya. Kita bikin lagi soal yang seperti ini di fill in the blank ya, bentuk soalnya. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya kita jawabannya berbentuk angka. Misal nih, kira-kira apa nih soalnya? Sila tanggal berapa? Nah, misalnya. Kemerdekaan
Kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa? Kita kasih di sini jawaban pasti. Angka pasti di sini. Nah, nih. Nih angka pasti. 17. Jadi dia cuma angka, berbentuk angka. Nggak ada ininya ya, nggak ada misalnya 1708. Nah. Kita klik. Nggak mau dia di spasi Bapak Ibu. Jadi memang harus 1708 misalnya 1945. Nah, seperti itu. Dia nggak mau spasi. Angka pasti itu. Oke ya. Batas-batas ini bisa ini ya diikuti ya. Oke, itu berbentuk angka. Oke, simpan. Nah, itu hanya satu, Pak. Iya, gimana Pak? Wah, ini Pak Yudi. Hanya satu ya untuk opsi jawaban. Kalau angka pasti iya Pak. Tapi kalau yang ini tadi bisa Pak kita tambahkan. Jadi tergantung soal yang kita buat. Misalnya soalnya yang dalam berbentuk angka, kita ini apa cuma satu. Tapi kalau Bapak pengen bikin yang soal ini tadi, ini kita mana ya? Nah ini kita suntik ya. Nah kita lihat dulu soalnya. Nah seperti ini. Atau nanti bisa kita tambahkan misalnya tambahkan jawaban alternatif. Nah ini kan ada persis. Atau yang mengandung berarti mendekati ya. Bisa Bapak kasih clue-nya yang mendekati jawaban yang benar ini. Seperti itu. Oh. Misalnya dia anak-anak jawab ini nih. M. Soeharto misalnya kan. M. Soeharto. Nah, ketika ada anak-anak yang jawab seperti ini, benar. Karena clue-nya kita buat seperti ini. Berarti kan, Pak, salah satu pilih anak berarti betul apapun jenis tulisannya ya? Iya, yang penting dia mengandung ini nih. Nah, yang sudah kita bikinkan clue-nya. Ini ya. Saya perbesar. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya. Lihat. Itu ya. Maaf. Oke, cukup ya kita simpan ya. Iya. Oke, nah, berarti sudah ini soal keberapa nih? Ke-6. Berarti kita sudah batas ini nih. 1 2 3 udah selesai nih. Kemudian kita bikin lagi pertanyaan baru di sini yang open ended ya di sini. Nah, ini jawaban singkat Bapak Ibu, jawaban singkat. Misalnya dan ini tidak dinilai. Di sini tidak dinilai ya oleh sistem ya. Misalnya tuliskan ini nanti Bapak Ibu yang periksa ya. Tuliskan sila ketiga pada Pancasila misalnya. Peserta akan mengetik di sini nih. Ini kita rubah ya. Misalnya untuk waktu pokoknya fleksibel tergantung Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu merasa soal ini berat berarti kasihlah waktu ke anak-anak agak lebih sedikit gitu. Tapi jangan lupa jangan kebablasan. Misalnya Bapak Ibu gitu ya, tapi waktunya lebih dari 1 jam pelajarannya salah juga kan gitu. Ya, kita kasih misalnya 2 menit di sini. Oke. Selesai, kemudian kita klik simpan. Seperti biasa. 7. Kemudian kita tambahkan lagi bentuk soal yang ini ya. Soal yang yang ini ya. Ini sudah 2 soal tadi, ini 2 soal, ini 2 soal, berarti udah 6, ini 2 soal. Ini baru 1 ya. Kita buat yang kedua. Soal yang ke-8. Ya, jam 4 ya. Presiden ke-7. Nah, nanti anak-anak akan tulis di sini jawabannya. Di sini. Kita atur dulu di sini, misalnya 2 menit. Kemudian ini pun bisa Bapak tambahkan gambar ya. Dengan catatan Bapak Ibu ada stok di internet atau stok gambarnya. Bisa. Jadi
Pak, kami pengen soalnya yang open-ended atau isian singkat atau uraian, tapi kami pengen kasih gambar, boleh, bebas. Biar soalnya kelihatan lebih Kreatif. lebih kreatif dan enak dilihat. Bapak Ibu silakan tambah gambar. Video Silakan tambah gambar. boleh Pak ya? Boleh video, tapi upgrade dulu ke super. Oh, kelemahannya di situ. Kelemahannya situ. Itu pun sudah sebenarnya walaupun basic, ini kan udah tampilannya udah asik juga kan ya, Bapak Ibu. Nah, masing-masing soal ini boleh Bapak Ibu tambahkan gambar, terserah. Bang, nanti Iya. kan nanya kalau sudah misalnya ada yang salah, terus bisa diedit kan? Nanti Bisa. setelah oh ya bisa. Setelah Jangankan soal undang-undang pun bisa diedit kok. Apalagi cuma soal ini kan. Kami juga bisa diedit, Bu. Iya, itu pun. Udah diganti suami. Asal jangan pasangan diedit, Pak. Nah, maksudnya di sini yang penting step-stepnya Bapak Ibu sudah tahu kan. Tinggal nanti misalnya Bapak Ibu ingin berkreasi lagi, ya sangat bagus, diperbolehkan. Misalnya Bapak Ibu pengen tambah gambar animasi, ya silakan aja sih, nggak masalah. Gitu ya. Kemudian klik simpan. Nah, klik simpan. Nah, sudah nih ada 8 soal kita, ya kan? 8 soal, kemudian Bapak Ibu silakan ke bentuk soal yang baru. Nah, di sini nih. Nah, ini keren nih. Buat pertanyaan baru, kemudian nah ini. Kita klik ini ya, yang drawing ya atau seri ya. Maka Bapak Ibu akan dibawa ke sini. Nah, ini yang asiknya nih. Bapak Ibu silakan siapkan gambar. Nah, silakan siapkan gambar atau kanvas kosong. Di sini kanvas kosong. Nanti kita coba ya. Karena gambar saya sudah habis jatahnya, berarti saya harus cari ini misalnya kita nggak punya gambar nih. Bapak Ibu nggak punya gambar, ini gimana lah ngilangkan ini ya? Ini misalnya saya pengen bikin, ini kita buat baru ya Bapak Ibu. Ini anggaplah Bapak Ibu belum punya stok gambar sama sekali. Belum punya stok gambar sama sekali. Di sini saya akan coba siapkan satu file di sini. Mana ya? Bentar. Nah, toko sosiologi ini yang sudah saya siapkan ini. Nanti kita bagaimana cara membuatnya kita pelajari sama-sama ya. Ini saya pengen anak-anak mencocokkan gambar. Di sini ada 2, blank dan image. Kalau Bapak Ibu pilih blank di sini, student will draw their response here. Jadi student atau siswa bakal menggambar atau menuliskan pertanyaan dari Bapak Ibu, menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dalam bentuk gambar. Mereka akan di sini menuliskan di sini. Misalnya cobalah, biasanya ini untuk anak SMP nih, anak SMP atau anak SD. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada logo pena, kemudian warna, penghapus dan apa nih, tong sampah. Nah, ini ada besar kecilnya di sini. Nih, kita ambil yang paling kecil misalnya ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu coret-coret. Bukan Bapak Ibu ya, anak-anak coret-coret di sini. Ini biasanya untuk anak-anak SD lah, tapi kalau untuk tingkat SMP dan SMA dia lebih ke Bapak Ibu yang nyiapkan gambar, nanti mereka mengerjakan sesuai dengan perintah tugas. Itu ya. Ini yang kosong nih. Kita hapus saja. Bentar Bapak Ibu, jaringan saya. Jadi kita ulang ya, jaringan saya agak macet di sini.
Nah ini ya. Ada pertanyaan baru, kemudian kita pilih seri atau drawing ya. Ini yang kosong kita sudah praktek tadi ya. Nah, tinggal yang image ya. Bapak Ibu bikin perintah tugasnya dulu di sini. Atau dari audio juga boleh nih. Berarti audionya pun sekarang dia harus upgrade ke super. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan perintah tugas melalui suara, dia akan minta upgrade. Berarti kita pakai yang pertanyaan cocokkan. Nah ini gambar dan tokoh. Tokoh pakai H ya Bu ya, Bapak Ibu? Ya Bu, iyalah Pak. Kalau Iya. tokoh lah. Itu Pak Ini jualan ya, ya. Pak. Dan toko di bawah ini. Nah, misalnya cocokkan gambar dan toko sosiologi. Nah, di bawah ini berdasarkan nama. Oke. Kita klik image atau gambar. Nah, maka karena saya sudah menyiapkan gambar sendiri yang sudah saya buat, nah, di sini saya akan upload gambarnya dari PC saya. Di sini, kliknya di sini. Nah, Tapi di sini. kalau dari internet kan bisa, Pandi? Bisa, tapi nggak Katanya sesuai. habis punya Pak Andi. Benar, yang saya punya yang punya saya udah habis jatahnya. Tapi itu kadang kita cari di internet nggak sesuai dengan keinginan kita, Pak. Karena kan pertanyaan saya kan ini nih, cocokkan gambar dan toko, gambar dan nama toko ya. Nama toko kita hapus dulu nih di bawah ini. Nah, di sini ya, cocokkan gambar dan nama toko sosiologi di bawah ini. Ini berarti saya sudah menyiapkan media gambar untuk siswa kerjakan. Di sini kita ambil di sini ya, karena saya sudah siapkan dan saya simpan di PC saya nih. Kita klik image di sini, kemudian kita pilih di sini ya, yang ini. Maka kita cari gambar tersebut. Nah nih, toko sosiologi. Kemarin ada saya praktekkan, minta tolong ke Bapak Ibu di grup ya. Kita open, kita klik gambar yang sudah kita pilih, kemudian kita klik open. Nah, maka akan muncul gambar yang sudah saya susun, gambar dan nama toko sosiologi yang sudah saya susun sedemikian rupa. Nah, ini sudah jadi. Simpan. Nah, oke ya. Kita simpan dulu ya, nanti kita coba ya. Ini kita simpan dulu. Ini misalnya ini soalnya agak berat nih. Bolehlah kita kasih 3 menit atau terserah Bapak Ibu. Kemudian kita klik simpan. Nah, simpan. Bagaimana kita membuat seperti ini? Membuat seperti ini. Kita pertama-tama misalnya saya kasih file baru ya. Saya kasih file baru ke Bapak Ibu. Misalnya saya kasih file baru di sini. Logo Pancasila. Logo Pancasila. Nah, ini kita sudah punya file ini ya di sini, file Word. Nah, kita sudah punya file Word. Kemudian ini saya atur layout-nya, tampilannya, orientasinya, landscape. Nah, di sini. Oke, jadi landscape. Kemudian saya kasih insert tabel di sini ya. Insert tabel ini sini gambar keterangan nama. Nah, saya cukup kasih 2 sini, 3 lah ya. 3. Di sini ada nomor berarti ini. Nomor, gambar,
keterangan misalnya seperti itu. Keterangan. Oke. Ini terlalu besar ya. Saya kecilkan dulu. Ini ya. Nah, di sini saya akan insert gambar dari apa? Dari logo Pancasila ya. Ada 5 sila berarti ya. 2. Nanti gambar apapun itu yang Bapak Ibu pengen buat, silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini nih. Ini kita Ctrl E dulu, kita taruh di tengah posisinya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa insert di sini. Bapak Ibu cari fitur online juga bisa di sini. Di sini ya. Nah, di sini kita pokoknya kita tes dulu ya. Kalau nggak bisa kita pakai yang manual. Pokoknya jangan dibikin susah. Nah, nih kita cari di sini misalnya padi kapas. Padi kapas. Kita cari. Nah, ini udah ada dapat. Soalnya nggak mesti menjodohkan semua kan, Bang? Enggak, itu tinggal kreatif gurunya. Boleh mendebak gambar. Ini gambar apa? Boleh. Silakan. Boleh. Nah, ini udah dapat kan? Nah, udah dapat nih. Nah, cari gambar yang kedua lagi. Pokoknya prosesnya seperti ini kira-kira. Jadi bentuk soal itu tinggal kreasi si gurunya lagi, gitu loh. Misalnya di sini apa tadi tuh? Banteng. Pancasila. Biar lebih cepat, Bapak Ibu boleh siapkan dulu gambarnya di offline ya, di perangkatnya. Jadi biar bisa cepat. Ini kan saya lambat nih. Kemudian apalagi nih? Kita paling enggak saya coba tadi Pandi. Iya. Saya coba tadi ambil dari internet, berarti harus super dulu ya. Ambil. Iya Pak Arif, saya coba juga cuma 1 dapat gambar Pak. Harus ke super dulu. Ini saya pakai basic loh. Kok di sini sih? Ini misalnya Bapak Ibu pengen nyoba-nyoba cari online dari Wood ya. Nah, dengan paket internet aktif loh. Jadi kan ini paling nggak nambah juga gitu loh. Nambah kebisaan kita. Kemudian apa nih? Padi kapas ya. Padi kapas Pancasila. Tapi nggak ketemu lah di sini ya. Padi kapas, apalagi nih? Bintang, banteng, kemudian bintang ya. Coba kita bintang. Bintang Pancasila. Kita cukupkan contohnya 3 gambar ya. Nah ini. Bintang, oke. Sudah dapat gambarnya ya kan? Sudah dapat Bapak Ibu. Kemudian kita insert 1 gambar lagi ya. Ke tanggung nih masalahnya. Kita cari nih. Iya, pohon beringin ya. Pohon beringin. Yes, ribut. Pancasila. Anggaplah ini nih. Oke, sip. Nah, udah jadi nih. Kita udah dapat 4 gambar ya. 3 apa 4 sih? Oh, yang tadi bintang ketutup ya berarti. Aduh. Bintang Pancasila. Kalau insert gambar dari laptop Bapak Ibu, saya yakin udah pada ngerti lah. Jebolan-jebolan PPG universitas ternama kok. Nah, ini udah jadi ya. Nah, di sini kita kasih keterangan nih. Kita kasih keterangan misalnya nih, sila ke-1 ini nih. Sila ke-1 misalnya. Besar semua ya. Sila ke-1. Sila ke-4. Rantai sila keberapa nih? Sila kedua ya? Bapak Ibu, rantai keberapa?
Aliran. Ya. Kedua, oke. Sila ke-1 bintang, sila kedua rantai, sila ketiga Pohon beringin. pohon beringin, sila keempat ini ya. Apa kan? Sila ketiga. Sila ketiga padi kapas nggak? Padi kapas 5. Kan sila ketiga. Oke, sudah ya. Nah, sudah nih. Harus penataran P4 lagi nih. Saya tanya dengan anak yang SD. Nah, ini Bapak Ibu sudah jadi nih, tapi bentuknya masih Word. Nah, berbentuk Word ya filenya. Gimana caranya? Nah, Bapak Ibu mesti convert ini barang menjadi apa nih? Gambar. Oh, foto. Excel. Iya. Nah, menjadi foto. Excel. jadi foto. Nah, karena kan dia mintanya di sini tadi mana ya? Foto ya. Nah, ini. Di image ya. Iya, di image atau blank. Kalau blank kan dia kanvas kosong tuh. Ya kan? Nah, berarti ini kok nggak mau ini ya dia ya. Terganggu sekali saya ini yang ini nih. Tadi hilang. Telkomsel gangguan kayaknya Pak di mana-mana. Nah, ini Bu Susi masih banjir di Jambi di sekolahnya? Timbul banjirnya Pak, kadang pasang surut, pasang lagi. Kasihan Pak Seli ya. Nah, ini kan ini udah jadi nih ya, Bapak Ibu udah kita simpan di sini ya. Udah Ctrl S, terus nama filenya tadi logo Pancasila. Ini boleh kita tutup deh. Kita tutup tadi di dokumen ya. Nah, sekarang gambar file Word itu kita harus convert dulu ke bentuk JPEG atau PNG. Caranya bisa seperti kemarin lah ya. Bapak Ibu bisa akses I Love PDF misalnya nih. Iya. Bisa di situ kan. Tapi ada nggak misalnya PDF to JPEG? Misalnya ada. Ada, betul Pak, serius Pak ya? Iya. Kalau nggak ada kita kerja 2 kali ini. Iya. PDF tuh JPEG Word. Ini lewat di Mana? atas. Mana? Kanan. Lewat kanan lagi satu kali. Atasan yang lain. Tangan Ya. panjang. Ini. Ya itu. Ya. Tapi kan file kita masih Word. Word ke JPEG. Iya. Caranya gimana nih selain online? Bukannya di Word bisa ya? Ya, caranya gimana? Ayo Bapak Ibu, caranya gimana? Kita screen? Masih ingat. Biar nggak ribet. Iya Bapak Ibu ini. Nah, kita screenshot ini. Nah. Terus kami gambar yang ada Pak ya. Nah, kita simpan. Nah, udah jadi nih. Nah, ini kita pilih nih. Mau save-nya kita JPEG aja lah ya. Nah, PNG ya, ini logo di meme dia. Oke, di meme. Screenshot. Ini kita hapus dulu biar apa? Pancalima. Oke. Di meme ya, di meme nih. Kita save. Oke, sekarang kita cari. Kita kembali ke pekerjaan kita tadi, ke Quizzes. Kita klik image. Nah, klik image. Nah, karena gambarnya ada di dalam laptop, berarti ini kita klik ini di sini ya. Di sini. Terus kita cari di mana tadi tuh? Picture. Kelas 10, meme. Nah, di sini meme. Meme di mana kau meme? Ini Pancalima. Oke. Open. Kita klik ya, klik gambarnya kemudian open. Nah, dia berproses seperti ini. Udah deh jadi. Gampang kan? Udah jadi 10 soal nih. Ya kan? Insya Allah pas pengerjaan. Udah jadi. Iya, udah jadi soal kita, Bu. Yang saya kok masih 8, Pak ya? Gimana, Pak? Masih 8, Pak. Apa soal? Enggak apa-apa. Nanti ditambah lagi, Pak. Nih,
Kita coba gimana nih hasilnya nih ya. Kita coba ya. Iya, tiap soal menjodohkan. Iya, kita coba nih. Nah, kita cobalah. Dia suruh coba, kita coba. Kita klik ini nih. Nah, ini kita sesuaikan ya. Kemudian pilihan warnanya ada di sini. Kita pilih warna ungu lah ya. Nah, ini kita tergantung. Ini udah. Kalau ke bawah dia besar, ke atas dia kecil. Nah, banteng itu sila ke berapa? Bintang lo ya. Bintang sila ke 1 nih. Nah, kita arahkan kursor ke sini. Kalau dari handphone, cukup pakai tangan aja ya, seperti biasa. Nah, Iya. nah. Oke. Sila ke 1. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ya, rantai ya. Rantai. Kita geser ke sini. Nah. Kemudian ketiga. Pohon beringin. Oke, Pohon beringin. Nah. 4 banteng. Keempat, banteng ya. Iya. Perawatan yang adil dan ya. Udah jadi. Selesailah soal kita. Ya kan? Oke. Oke, jadi udah nih, udah 5. Tolong tambahkan tapi ini kan tidak harus ada Pak Andi ya yang ini menjodohkan ini. Kalau dibuat enggak masalah, tapi pokoknya yang bentuk 5 soal itu nanti Bapak Ibu buat semua. Yang gambarnya dalam bentuk apa terserah, bebas. Oh. Iya. Enggak bisa disimpan, Wandi. Bisa Pak. Saya tadi lupa ini nih pertanyaannya di sini. Iya, Kita tadi. Kasih pertanyaan dulu di sini. Nih. Sudah, baru aktif ininya. Nyimpan ya. Udah selesai nih. Udah selesai. Kita di sini selanjutnya kita kasih gambar untuk kuis ya. Nah, ini kita pilih nih. Bahasanya bahasa apa nih? Bahasa Indonesia boleh. Kelasnya kelas berapa? Misalnya kelas 9 SMP nih. Nih, kelas 9. Nah, di sini yang perintah tadi tuh Bapak Ibu, perintah tugas kita. Mengatur ini kuis mau publik atau privat. Nah, misalnya Bapak Ibu dalam proses pengerjaan ya belum selesai. Ini kita inikan dulu deh. Kita apakan? Privat dulu. Tapi kalau udah selesai, Bapak Ibu publik aja lah ya, biar jadi teman-teman yang lain juga bisa bisa belajar mencoba benar. Ini kita cari gambar untuk Logonya. Logo gambar kita boleh ini. Nanti itu fleksibel ya, terserah Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh aja. Oke, simpan. Udah jadi kuis kita. Nah, selanjutnya sudah semuanya. Nah, ini Bapak Ibu silakan ke pengaturan, jangan lupa pengaturan. Udah ya tadi ya, maaf. Langsung ke menyimpan, jangan lupa menyimpan ya. Biar hasil kerjaan kita tersimpan. Oke, udah selesai. Udah selesai 10 soal dengan 5 bentuk tipe soal. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu bagikan. Kalau mau main langsung ya berarti harus Bapak Ibu simpan ya, standby. Bapak Ibu bisa kasih PR ke anak-anak. Bapak Ibu belum yakin nih, masih belum yakin. Bapak Ibu silakan pratinjau dulu atau preview dulu hasil kerjaannya. Nah, di preview ini yang akan nampak di perangkat siswa. Nih. Seperti inilah dia di sini. Nah, di sini. Nah, ini boleh diaktifkan ya meme-nya, silakan. Dinonaktifkan juga nggak apa-apa. Pembaca otomatis, nanti ini siswa yang harus mengaktifkan di perangkatnya, bukan di kita ya. Ya, Pak Arif. Ya, selesai tadi kita simpan yang kanan atas ya. Iya, simpan. Simpan. Kemudian muncul ini. Muncul apa, Pak? Ini apa ini? Title image. Title image berarti judul gambar. Oh, judulnya ya.
Nah, ini pembaca otomatis anak-anak ya yang akan mengaktifkannya Bapak Ibu di perangkatnya anak-anak. Jadi kalau anak-anaknya malas membaca, jadi anak-anak di perangkatnya silakan aktifkan pembaca otomatis. Jadi soal tersebut nanti akan dibacakan oleh sistem. Akan dibacakan oleh sistem, tapi jangan lupa setting dulu penggunaan bahasanya ke bahasa Indonesia. Biar logat yang keluar itu memang logat Indonesia. Tapi kalau masih Inggris setelan bahasanya, ya gimana lah, bule bahasa Indonesia kan? Bule membacakan soal bahasa Indonesia yang panjang. Jadi kedengarannya pasti lucu. Nih ya kita coba ya. Nah, nanti saya ini aja lah ya. Saya coba ke Bapak Ibu ya soalnya ya. Nah, ini sudah ke sini, Bapak Ibu tinggal ke perpustakaan. Cari ini tadi ya. Nah, ini yang uji coba tadi di sini. Nah, ini masih berbentuk draft ya, berbentuk draft. Ini yang nggak jadi tadi. Nah, ke sini. Nah, ini kan sudah jadi tuh. Nah, yang maksud saya kemarin, Bapak Ibu yang belum kumpul tugas, yang maksud saya ingin dibagikan tuh yang di sini nih, Bapak Ibu. Setelah dimainkan oleh anak-anak yang tugas 1, bentuk baik itu kuis langsung atau PR sudah dikerjakan. Yang saya ingin Bapak Ibu bagikannya di sini. Di sini nanti, nah ini keterangannya di sini nih, admin. Nah, ini admin. Nah, di sini admin. Salin, kemudian kumpulkan di classroom. Nah, ini jadi kalau Bapak Ibu kasih akses ke saya sebagai admin di sini, saya akan bisa lihat soal yang Bapak Ibu buat. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya kuis langsung klasik ya, ini kan banyak Bapak Ibu yang kasih ke saya itu kemarin link join. Ketika ini udah berakhir, saya nggak bisa akses lagi. Kecuali Bapak Ibu di sini kasih tak terbatas, saya bisa akses. Nih ya. Nih kita coba main ya, yang hasil kita buat tadi ya. Boleh ya, Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya, oke siap. Lanjut. Ini kita kasih 1 aja ya, biar cepat selesai ya. Nama pabrik tidak, usahakan izinkan peserta untuk meninjau. Oke, boleh. Karena ini sifatnya cuma main-main aja ya. Ini kita matikan saja. Kemudian papan peringkat. Oh, kita hidup. Acak pertanyaan boleh, oke, bermusik oke, kita klik melanjutkan. Kemudian akan muncul di sini nih linknya. Bang nanya. Iya silakan. Kalau yang terlambat tadi yang publik tuh kita pilih apa? Weekend quiz publik atau privat? Kalau dia belum selesai di privat baik. Kalau dia udah selesai di publik. Disimpan. Ya. Ini saya mulai ya Bapak Ibu ya, saya copy linknya. Ini oke. Kemudian saya bagikan ke grup kita nih di sini. Hop. Kok di situ sih? Ke Bu Nia boleh ya, saya kirim juga nih. Kemudian oke di sini saya kirim ke grup kita, Bapak Ibu silakan dimainkan coba yang hasil kita belajar barusan. Saya boleh sampai makan ya, Pak? Jangan, Pak. Belum ada yang gabung ini. Saking sibuknya setelah makan. Loading. Bu Aryani, Pak Muhammad Arif, oke. Sinyal Pak, belum terbuka lagi Pak. Iya, memang di mana-mana kita kan pejuang sinyal, Bu Susi. Terus kita pilih apa ini Pak Andi? Nanti dulu. Kan saya belum klik mulai. Oh nah, iya. Kan ini kan kita mainnya langsung tuh, klasik langsung. Jadi memang saya full jadi operator. Tapi kalau nanti PR, bentuknya PR, Bapak Ibu bisa
ngerjakan dalam waktu yang berbeda antara satu siswa dengan siswa. Berarti nanti kalau kita bagikan ke siswa, bagikan undangan, terus kan dibawa pemilik Muhammad Arif. Baru salin linknya, kirim ke WA anak-anak. Iya gitu. Benar. Tapi kalau Pak Arif lagi repot, sementara anak-anak harus dikasih tugas, dikasih materi, balik ke gaya koboi kemarin Pak Arif, edit dan salin soal teman, kasih dalam bentuk PR, kasih ke anak-anak Pak Arif, silakan kerja. Oh, bentuk PR ya. Jadi kita kasih waktu. Berarti diberikan pekerjaan rumah ya? Benar sekali. Benar sekali. Oh iya. Ini baru 8 kita mulai. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, Pak. Ini yang hadir ada 15, yang masuk baru 8. Kita mulai aja ya. Bu Nia gimana? Udah masuk? Oh, Bu Nia ya, udah. Memang agak sulit kalau cuma satu perangkat, harus 2 ini kan. Iya, Oke, kita mulai ya. Baik. Oke. Siap-siap ya. Semuanya masih anak bawang ya, nggak apa-apa ya. Oke, Bu Desi udah selesai. Kita nomor 1. Nomor 2 di Pak Arif. Ini masih di nomor 3. Satu pertanyaan lagi ya Bu Desi ya.
Nah, ini misalnya mau main lagi, kemarin ada yang ditanyakan tuh ya. Silakan klik main lagi atau tugaskan kembali. Ini berarti kita ke pengaturan awal. Kemudian di sini, ya gimana Pak Arif? Ini kan background musiknya lebih besar dari suaranya Pak Andi. Bisa ndak dirubah background musiknya? Tinggal volume laptop aja dikecilin. Oh, begitu ya. Oh iya. Oke, makasih Pak. Oke, siap. Oke, ini sudah ya. Kita sudah. Oke. Ya, Ada kesalahan. Gimana Bu Samsia? Ini kan sudah selesai. Kita bisa lihat jawaban benar salah. Ini tapi kok benar semua ya? Padahal sengaja terjawab salah itu mau ngecek. Ya, yang mana? Ini misalkan ini kan sudah selesai nih. Kita kan bisa tinjau pertanyaan ya. Dunia pertanyaan ini kan tampilan di saya kan benar 10 soal benar semua. 0 yang salah. Jadi kunci jawabannya nggak fungsi dong berarti ya. Di ini loh. Kan yang ada yang bisa dinilai itu kan ada beberapa fitur soal yang sifatnya tidak bisa dinilai. Dia cuma berdasarkan speed, kecepatan. Oh, kecepatan. Iya benar. Kan makanya kayak gambar-gambar itu kok dia kita tidak tahu jawaban kita presiden wakil dan wakil pilihan itu tadi. Apa yang menjodohkan tadi ya, pilihan jodohkan. Iya benar. Nah, di sini jadi, nanti kalau misal ini gimana? Kalau misal ini kita mau aplikasikan ke anak-anak itu ya, iya. Biar kita bisa ada nilai gimana? Bisa ada nilai berarti tinggal kreasikan apa? Di soalnya, Bu. Misalnya yang terjawab itu kan misalnya banyak di pilihan ganda tuh. Berarti Ibu siapkan bentuk soal pilgan yang memang dikreasikan sedemikian rupa. Misalnya pilgannya dalam bentuk gambar, kemudian pilihannya dalam bentuk gambar, kemudian yang soal itu tadi tuh, soal yang mana? Yang tanggal atau Soeharto itu kan udah kita kasih clue-cluenya seperti itu. Tapi yang tidak bisa dinilai itu misalnya yang ini nih, apakah kayak yang saya soal isian singkat itu bisa dinilai? Itu bisa. Hilang flashdisk mama gede. Bentar, kita keluarkan dulu ya. Bentar ya, oke. Pak izin sholat Pak ya. Ya saya juga belum sholat nih, udah 4:30. Saya sudah. Nah, sholat dulu Pak Andi. Iya. Ini bentar lagi selesai nih. Udah jadi karena ini kan dia sifatnya nama platformnya kan ini lebih ke game education ya. Game education. Jadi memang ada beberapa yang fiturnya itu memang betul-betul mendukung untuk penilaian seperti itu. Misalnya ya itu tadi PG-nya kan. Kalau nggak salah saya itu ada dua deh yang ini. Izin Bang Arisan RT. Oh iya, enggak apa-apa. Kakek ini ya, jangan lupa kami bagikan lagi itunya ya. Bagikan ya. Apanya? Bukan, ininya apa? Aduh. Ininya apa daftar hadir? Aduh. Oh, daftar hadir. Iya. Sampai tugasnya dibuat dulu, Bang. Tambahkan tugas tuh kan? Iya, kami posting lagi kakek tugas yang kedua gitu loh. Iya. Classroom-nya. Iya Pak, izin keluar juga Pak ya, mau sholat. Oke, bentar lagi kita tutup ini. Nah, jadi Waalaikumsalam. Nah, ini udah selesai ini. Mengubah urutan kuis kita kemarin juga sudah nih. Nah, ini yang belum Bapak Ibu. Nah, ini mengupload kuis menggunakan Excel. Ya belum. Ini kita bahasnya singkat aja, besok kita inikan lagi ya, kita gali sedikit ya. Nah, misalnya bagaimana caranya? Bapak Ibu silakan ke Bapak Ibu silakan ke ini nih, bikin kuis yang baru. Bikin kuis yang baru. Udang itu belum bayar ya, udang tuh. Di sini ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bikin kuis yang baru di sini. Kuis baru ya. Nah, misalnya uji coba 2 deh. Uji coba 2. Other ya, pilih other di sini ya, karena kan ini sifatnya untuk praktek nih. Nah di sini Bapak Ibu, ini bentuk soal tadi ya. Nah di sini yang bisa
Nah, di sini nih ada import. Nah, di sini ya, di sini Bapak Ibu tinggal klik nih. Klik. Nah, kemudian unduh. Di sini sudah disiapkan template-nya oleh Quizizz. Nah, unduh template. Kita klik ini Bapak Ibu. Unduh template. Nah, ini dia ya di sini ya. Nah, ini kita klik open ya, tampilkan dalam folder. Nah, dia akan munculnya di sini nih. Nah, di sini. Ini kita buka nih. Ulang-ulang 3 langkah Pandi ke belakang Pandi. Oke, siap. 3 langkah ke belakang. 3 langkah ke belakang kita tutup ya. Ulang lagi itu Pandi. Iya. Siap. Ya, boleh di sini boleh. Pandi. Oke, siap. Nah, di sini ya. Kita buat dulu kuis baru nih. Nah, ya, sini ya. baru. Sini di sebelah kiri. Kita klik ini membuat, pilih kuis baru, Pak. Ya, kuis baru ya. Kemudian masukkan namanya. Nama kuisnya apa? Coba 2. Oke, uji coba 3 tadi 2 ya. Karena nanti yang kita buat tadi tuh dia masuk ke draft tuh. Uji coba. Oh, tadi kan. Ke draft ya. Uji coba 3. Kita ini kan nggak ada yang cocok nih. Kita ambillah sosial aja ya Bapak Ibu ya. Sosial studi sesuai dengan mapel kita. Kemudian kita klik lanjut. Nah, lanjut. Setelah lanjut kita akan dibawa ke kanvas kerja kita di sini. Lembar kerja kita di sini. Nah, ini udah muncul nih lembar kerja kita. Kalau teleportasi yang tadi seperti di ini ya. Kemarin sih sempat kita bahas teleportasi. Nah, di sini teleportasi ya. Ini kan kita udah bikin kuis nih, tapi kan belum ada pertanyaan. Nah, silakan cari di sini. Yang pertama ya, kemarin udah kita praktek ya. Teleportasi dari perpustakaan kuis. Berarti nanti isinya semua soal yang pernah dibuat oleh guru-guru dari seluruh dunia. Tentang itu. Ini sini cari tentang materi apa. Nanti kita tinggal pilih. Nah, karena kita mau tadi kita tugasnya ini ya. Menggunakan Excel. Berarti kita masuknya ke sini, ke ini nih. Spreadsheet. Import dari spreadsheet. Nah, di sini. Kita klik. Kemudian di sini ada unduh template. Saya ulang lagi ya. Di sini ya Bapak Ibu sudah bikin nama kuis, maka dibawa ke sini kitanya, ke lembar kerja. Kemudian di sebelah kanan di sini ada 3, tambahkan nilai. Ini nama pelajaran kita, IPS. Kemudian di sini nih, import dari spreadsheet. Kita klik, kemudian akan muncul ini, tampilan ini. Nah ini, import pertanyaan dari spreadsheet. Nah kita kan belum punya pertanyaan nih. Kan kasusnya gitu. Nah Bapak Ibu berarti harus unduh dulu template yang sudah disiapkan oleh Quizizz dalam bentuk Excel. Nah dia akan di sini nih. Sudah selesai di-download. Nah ini kita buka. Tampilkan dalam folder. Nah ini yang file yang kita download tadi. 1, 2 ini ya. Kita klik. Ini kita ubah aja dulu namanya. Tadi uji coba 3 ya. Iya, Bang. Uji coba 3. Enter. Nah ini kita tinggal buka. Nah ini kita aktifkan dulu. Enable editingnya ya biar kita bisa masuk ke sini. Kita aktifkan enable editingnya. Nah maka inilah template yang akan kita gunakan Bapak Ibu. Di kolom pertama ini tempat soal. Di sini tempat soal, di sini bentuk soal yang tadi. Kalau kursornya Bapak Ibu arahkan ke sini, maka akan muncul ini nih. Nah, klik, nah ini muncul nih multiple choice. Textbook, fill in the blank, open ended dan polling. Nah, di sini bentuk soalnya ini bisa kita gunakan. Nah, kita gunakan. Nah, ini adalah contoh soalnya. Contoh soal dari sistem ya. Ini panduannya ini. Kemudian ini jawabannya multiple choice-nya sini. Nah, di sini jawabannya. Nah, ini kodenya dia 1 2 3 4 5. 1 melambangkan A, 2 melambangkan B, 3 C, 4 A, 5 E. Jawaban yang benar. Jawaban yang benar ya. Jadi ini nanti kalau Bapak Ibu siap Bapak Ibu bikin soal, saran saya
soal PG-nya itu kasih jawaban A semua. Oh. Kenapa? Coba kira-kira kenapa nih? Misalnya Bapak Ibu bikin soal nanti dipastikan di sini ya, atau dikopikan di sini. Nah, jawabannya saran saya yang betul, jawaban yang betul dari multiple pilihan ganda itu Bapak Ibu pilih di option 1 aja, di A. Biar kenapa coba? Biar gampang diacak, Pak. Benar. Jadi Bapak Ibu biar gampang, ini di jawaban misalnya ada 10 pertanyaan, bikin aja jawaban yang benarnya A semua untuk di dalam template ini loh. Biar kita nggak sibuknya di sini. Misalnya jawaban nomor 1 kita harus tulis 5, harus tulis 3. Tapi kalau A semua ini kan tinggal kita kita kopas aja kan ke bawah. Ini kita kopas. Nah, ini kan kopasnya kan 4 semua kan? Nah, kalau jawabannya yang benar yang misalnya saya ulang, misalnya anggaplah ini yang benarnya A ya, 1 ya. 1 nih. Nah, ini tinggal kita kopas aja, Bu. Sampai ke 10 soal misalnya. 1 A semua yang betul. Nanti ketika Bapak Ibu setting di soal, sebelum dibagikan dalam bentuk langsung atau bentuk PR, kan jawabannya bisa diacak. Ya kan? Option yang apa untuk option yang jawaban. jadi enggak usah diketik. Gimana, Bu? Kalau yang optionnya yang untuk 2, 3, 4, 5 itu enggak usah diketik. Diketik. Di option 1. Ini anggaplah gini loh. Misalnya gini. Ini kan di sistem quiz di template-nya ini mereka mencontohkan ada 5 bentuk soal. Oke. Nih, ya kan? Bentuk soal. 5 bentuk soal. Ini tapi soal kita kan biasanya kalau untuk pas itu kan atau untuk ulangan mid atau apalah yang biasa kita buat kan jarang kita bikin bentuk soal yang checkbox. Pasti PG semua kan? Ya, betul. Gitu loh maksud saya. Jadi ini anggaplah ini nggak ada, anggaplah ini kita jadikan multiple choice semua. Oke. Sesuai yang biasa kita lakukan di lapangan. Nanti kalau kita pakai checkbox, justru kadang siswa bingung nih. Iya. Tapi kalau untuk seru-seruan game-game nggak masalah. Nanti ini kita, maksud saya Bu, ini kita ngambil yang jalan yang tergampang dulu deh. Jalan yang tergampang. Andai pun nanti pengen checkbox, ini tetap kita aturnya Aturnya pilihan ganda. Kemudian kalau Ibu pengen checkbox, tinggal kita diubah ketika soal ini sudah kita upload. Biar memudahkan kerja kita gitu loh. Oke. Nah, dan yang di sini ada waktu. Di sini Bapak Ibu bisa setting waktu loh. Nah, nomor 1 durasi time-nya 20 detik. Nomor 2 45 detik. Ini tinggal kita atur. Dan di sini untuk link image-nya di sini. Tapi kadang di sini ada yang nggak kerja dia. Kadang ada beberapa link yang memang ditolak oleh quizisnya. Faktor apa atau itu saya kurang tahu. Nanti ini diabaikan aja dulu. Ketika Ibu buat memang soalnya ada gambar, ini diabaikan dulu. Nanti saran saya ini kan tetap ke ini loh, maksudnya tetap ke trik kita bagaimana ini bisa berjalan dengan baik kan itu ya. Jadi biar berjalan dengan lancar, ini kosongkan dulu walaupun Bapak Ibu punya soal bergambar, kosongkan dulu. Yang penting semua soal itu kita upload dulu semuanya. Nanti paling di quizisnya kita masuk ke setting kan atau editing, kita masukkan gambar-gambar sesuai dengan keperluan kita. Seperti itu cara singkatnya. Kan kita mesti cari link yang takutnya gini loh. Ada beberapa link yang tidak valid, nanti proses uploadnya terganggu. Tetap terupload tapi nanti muncul di quizisnya gambarnya malahan nggak muncul. Kan gitu, mendingan kita ambil aman aja. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu sudah bikin soal di sini nih, udah semua soalnya Bapak Ibu buat beserta jawabannya.
cara ininya, cara apanya, cara uploadnya ya sangat gampang sekali. Klik impor lagi, kemudian pilih di sini Bu, di-upload di sini. Nah, sama kayak kita upload gambar tadi loh, gitu loh. Nah, kemudian kita tinggal cari filenya di mana soal tadi. Misalnya di sini. Di sini ya, kita klik aja ini. Ini anggaplah sudah berisi soal ya Bapak Ibu ya. Kita open. Nah, dia akan terupload. Dia akan terupload ya, impor. Oh, tetap Yes. ya yang Iya, ini soal yang tadi. Yang dari kuisis tadi kan. Nah, udah. Nggak susah lagi kan? Ini yang sudah kita ubah tadi 20 detik. Nah, itu. Udah selesai. Gampang sekali kan ya Bapak Ibu ya. Tinggal yang penting Bapak Ibu siapkan dulu soalnya. Gitu loh. Batas ini Bapak Ibu ada yang mau ini kan didiskusikan. Sifatnya kita diskusi ya. Ini saya close dulu. Sampai sini gimana Bapak Ibu sekalian? Paham Pak Andi? Iyalah super trainer kok nggak paham itu. Oke, sudah? Nah, tugasnya Bapak Ibu ke classroom bikin 10 soal ya. 10 soal itu memang permintaan loh, bukan saya yang mengada-ada gitu ya. Ya, Pak Andi. Nih. Kurikulum kuisis. Nah, ini dia minta nih. Membuat 10 soal yang terdiri dari 5 jenis soal di kuisis. Nah, kemudian nanti ini saya belum ini ya. Saya belum share ya. Udah kelihatan Bu Desi? Udah Pak Andi. Nah ini kan nih kurikulum kuisis, kemudian dia minta ini nih soal yang materi kedua. Membuat 10 soal yang terdiri dari 5 jenis soal di kuisis. Itu ya. Nah, yang Bapak Ibu kumpulkan nanti yang itu tuh, yang 5 bentuk soal. 5 bentuk soal yang Bapak Ibu kumpulkan ke classroom. Ini kebetulan saya ini mana tadi yang kita buat ya? Ini ya Bu ya, uji coba ya. Nah, yang kita Bapak Ibu bagikan tuh yang di sini. Bagikan, ini kan ada adminnya nih. Nah, nih. Jadi saya biar bisa lihat bentuk soalnya. Nah, ini ya kan? Ini salin tautan, kemudian kita pergi ke classroom. Ke classroom. Bentar. Mana ya classroomnya ya? Kita pergi ke classroom. Kebetulan saya sudah mengundang diri saya sendiri kan. Tapi mana ya? Oke, ini sudah dapat. Nah, ini di sini ya. Saya sudah mengundang diri saya ke sini sebagai siswa. Nah, Bu Mei masih kirimnya di kolom komentar. Jadi, Bapak Ibu yang mengirimkan tugasnya itu gampang sekali sih sebenarnya. Tinggal klik tugas kelas. Ini ada tugas 1 kan di sini. Tugas 1. Lihat tugas. Nah, di sini saya kirimkan.
tambah atau buat. Nah, nih jadi bisa kirimkan. Nah, ini udah kirim semua nih. Nah, silakan Bapak Ibu misalnya tambah tugas, kemudian link nih. Pilih link. Kemudian link yang tadi kita pastikan di sini. Tambahkan link. Udah jadi nih. Nah, di sini. Ini udah admin ini. Ketika saya klik ini, walaupun saya pakai akun yang lain, saya akan dikasih akses ke ini. Nah, ke sini nih. Nah, saya akan dikasih akses ke sini oleh yang punya soal Cikgu tadi ini, Cikgu ya. Akun saya yang satu lagi. Saya jadi bisa lihat, oh ya nih kerjaan Bu Desi udah benar. Soalnya 10 berbentuk gambar 2, berbentuk ini 2. Oke, saya ceknya di sini loh Bapak Ibu. Udah lengkap apa belum? Gitu loh. Untuk tugasnya itu bentuk soalnya gimana Kak? Pilihan ganda. Terus apa lagi? Ada di itu Bu Ani, ada di ini di setiap kita bikin, itu. Ya. Setiap kita bikin tugas itu ada ini nih. Ini tampilannya ada deh. Tampilannya ada, jumlah soalnya ada di situ. Gitu. Iya. Mana ya? Ini ya kita coba ya. Kuis baru. Nah ini Social Studies. ya, masing. Nah ini loh Bu Ani ya tadi ya. Nah, ini udah ada di sini nih. Soal 1, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Berarti sampai batas seri itu ya? Kalau ini slide presentasi, besok kita belajar nih. Ini presentasi interaktif. Ini belajar di sini asik ini. Kita bikin. Ini kita Bapak Ibu ya. Jadi perintahnya cuma 5 itu ya? Maksudnya pilihan kedua, ya, pemilihan 2, fill in the blank 2, sama poin sampai seri itu 22 kayak gitu ya? Iya. Oke. 22 di sini. 10 soal, 5 bentuk. Jadi ada ini pilihan ganda 2, pollingnya 2, fill in the blanknya 2, uraian singkatnya 2, drawingnya 2. Iya Pak. Oke. Siap. Saya stop ya. Ayo silakan Bu Samsia. Soal yang dibuat itu harus sesuai dengan mapel kita. Boleh. Pokoknya bebas ya, bebas. Makanya bingung milih kalau harus ada gambar, ada menjodohkan gitu. Boleh ngacak ya? Memang di mana-mana coach yang bingung itu masalah menjodohkan tuh bingung. Sumpah. Serius. Yang masalah menjodohkan itu pasti bingung kita. Orang tua bingung, tetangga bingung. Apalagi yang dijodohkan tuh nggak mau dia. Serius nanya. Gila, iya beneran ini. Jadi gini Coach, pokoknya yang TOT kita ini jangan Bapak Ibu bikin pusing, jangan Bapak Ibu terbebani. Kita memang belajarnya karena ini kan game, jadi kita memang harus senang-senang. Walaupun nanti kok ini Pak Andi kan saya nih ngajarnya di SMP nih. Tapi saya ambil soal SD boleh silakan nggak apa-apa. Yang penting yang kita mau lihat di sini nih proses pembuatannya Bapak Ibu sudah paham gitu loh. Oke. Ya jadi harus sesuai ya sementara. Pengennya sih langsung diaplikasikan ke anak-anak. Jadi pengennya berarti ya sesuai dengan materi. Berarti memang harus sesuai materi. Berarti kalau memang pengennya ke situ kan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ada. Ya. Gimana Bu? Nggak ada. Jadi kalaupun seandainya mentok nggak nemu soal, yang penting paham cara buat soalnya. Iya, jadi boleh Iya. Misalnya 10 soal dikerjakan cuma 8 soal, berarti kan 80 nilainya. Yap. Iya kan? Yap. Tapi kalau bisa sih ya 10 soal lah ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ngimbaskan ke teman-teman, ketika teman-teman nanya, Bapak Ibu ada jawaban gitu loh. Iya, tapi masih ini Coach, masih apa tadi? Yang soal yang nggak bisa dikasih kunci jawaban, meskipun kita upgrade ke super, memang nggak bisa ya gitu ya? Iya, itu karena ini loh, kan yang bisa dinilai itu cuma 2 loh Bu.
pilihan ganda sama apa tadi itu kan? Checkbox gitu ya. Checkbox. Yang lainnya sifatnya cuma ke apa? Akurasi waktu. Kecepatan. Akurasi waktu. Walaupun salah ya tetap dihitung, tetap masuk. Tapi kan nanti di reportnya kan kita bisa lihat loh, Bu Samsia jawabnya ini kok salah ya, kan bisa kita nilai manual lagi di sana. Manual gitu ya. Iya. Nah, makanya nanti kalau untuk ini kan cuma perintah tugas ya, 10 soal, 5 bentuk. Tapi kalau kita untuk aplikasikan ke anak-anak ya kita bikinnya yang serius. Maksudnya yang serius memang yang soal itu ada indikator penilaiannya, betul salahnya gitu loh. Iya kan? Ada betul salah yang memang ada nilainya. Tapi kalau untuk jadi kan yang permainan langsung tadi kan ada 3 jenis tuh, klasik, tim, sama tes. Nah kita pakai yang tesnya ketika memang itu untuk ulangan harian. Pakai yang tesnya dan soalnya pun jawaban benar salahnya itu jelas. Bukan kita pakai gambar, pakai apa, itu kan untuk seru-seruan aja. Tapi kalau untuk penilaian memang kita bentuk soalnya lebih serius lagi. Cuman tampilannya tetap menyenangkan gitu loh. Oke Bapak Ibu, udah jam 5 lewat. Ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kayaknya cukup, Kak. Cukup ya? Oke. Bu Ratna, oke. Bu Desi cukup ya? Pak Arif? Pak Arif ini Ya, sudah jam 7 di Palu. Bu Ainul, oke. Bu Rika, mungkin lagi sibuk di dapur. Oke ya, baiklah kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Besok materi kita terakhir. Tapi besok kita lihat kondisi dulu ya Bapak Ibu ya. Karena besok itu saya kan jadwal berangkat ke Linggau nih. Berangkat ke Linggau mungkin kalau memang ini berangkatnya kan biasanya jadwal saya itu travelnya jam 2 jam 3 ya. Nanti paling di sesi materi ketiganya kita agak kelang sedikit harinya nggak apa-apa ya. Jadi besok Bapak Ibu, misalnya nggak bisa Bapak Ibu besok bisa fokus ke ngerjain 10 soal itu. Oke, Kak. Oke ya. Lanjut lagi gitu. Ya. Materi hari ketiga apa, Coach? Materi hari 3 ini bentar saya share dulu ya. Sebenarnya dia tuh banyak itu loh, Bu Samsia, banyak perintilannya kalau kata Bu Desi itu. Banyak kerak-keraknya. Sebenarnya kadang ini bisa kita satukan ke sini. Nah, ini kan. Nah, kayak ini nih tadi tuh. Sebenarnya ini kan nggak perlu lagi nih karena setiap sudah yang saya jelaskan ini kan langsung ke ini nih. Langsung ke settingan kan? Nah, ini kan sudah nih. Nah, inilah sudah. Ini sudah kita bahas di sini. Kemudian integrasikan merubah profil kuis sudah. Ini sudah. Integrasi ke Classroom besok kita coba. Classroom sama secara paralel. Ini kita coba besok. Mengaktifkan pembaca otomatis tadi sudah ya kan? Tapi itu di perangkatnya anak-anak, Jadi anak-anak nanti yang mempraktekannya, yang anak-anak yang mager lah atau anak-anak kita yang memang agak ada ber-ABK, berkebutuhan khusus misalnya, kita aktifkan fitur itu tadi, fitur pembaca otomatis tadi. Nah, di sini sebenarnya saya itu pengennya hari ini cuman pengantar aja sih. Karena ini cuman lebih ke ini, Bu. Bapak Ibu, ini cuma lebih ke settingan di sini. Lebih ke settingan kuis tampilan kuis. Saya lebih saya lebih fokusnya ke sini nanti. Ini sini. Presentasi. Sini kita bikin presentasi interaktif. Nah, di sini agak sedikit ada masalah ya di Canva. Karena kan Canva ini sering mengalami upgrade gitu ya. Upgrade. Nah, dan ini tidak bisa selalu di follow up oleh Quizizz. Jadi kemarin coach dari Quizizz, salah satu coach dari Quizizz mensimulasikan ini pas di angkatan kami
Ini nggak bisa ya Bu Nia ya. Halo Bu Nia, masih monitor? Oke, ya enggak lagi ya. Nah di sini nggak bisa ternyata. Harus yang pro itu kayaknya Pak. Apanya? Nggak bisa. Harus yang pro kayaknya. Enggak juga Pak, saya pakai Pro Pak. Oh iya. Iya. Enggak memang, yang free. Memang ini nanti Pak Yudi pakai free ya? Apa free ya? Nanti saya kasih akses Pro ke tim saya ya, Canva-nya. Wah, mantap, siap Pak. Nah, sebenarnya sih gini loh Pak Yudi, sebenarnya sekarang akun gmail.com pun udah bisa di-upgrade jadi Pro loh Pak. Akun gmail.com. Punya dia Pak Andi, Kemendikbud. Oh, kan udah punya lah berarti. Yang gmail.com. Sibuk hitung duit dia itu, makanya jadi nggak tahu media pembelajaran, makanya tak ajakin. Mau biayai kita ke ini, ke Malang. Asik. Siap yuk. Ada Pak Bendahara dengan Bu Bendahara. Wah, cocok itu. Nah, ini teman-teman, misalnya ada kawan-kawan nih yang belum pakai Belajar ID ya. Dia cuma pakai akun Google biasa, gmail.com, itu bisa kita upgrade di Canva Pro, bisa. Dengan catatan ke Canva for Edu-nya nanti ngajukan aplikasi pendaftaran, tetap disiapkan SK mengajarnya. Udah bisa sekarang. Nah ini ya Bapak Ibu, besok kita fokusnya ke sini ya. Ya, Pak Andi. Andai pun ini tidak terkejar di sini, ya ini kalau ini saya ini dulu ya, cut dulu di sini. Andai pun ini tidak terkejar, karena kan ini bikin presentasi kan lumayan lama ya, karena butuh bikin presentasi ini kan butuh ide gitu loh. Butuh ide bagaimana tampilannya biar jadi menarik. Kemudian kita mainkan nanti di sini. Nanti ini kita sambil lewat aja lah di sini. Sebenarnya gampang sih, tapi oke, itu aja dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk hari ini. Tanya Pandi, sebentar Pandi. Pak Arif, Pak Yudi silakan. Ini apa namanya? Bisa nggak soal yang sudah terlewat itu dibaca kembali oleh anak-anak? Bisa di pengaturannya Pak, di pengaturannya. Bapak pengen ngasih mereka bonus apa enggak gitu loh. Oh, gitu. Nah, misalnya anak-anak jawab salah ya, dia pengen menebus. Jadi Bapak aktifkan fitur power dan redemption, redem, penebusan kembali. Bisa. Siap Pak. Ini lu belajar sama Yudes ini. Iya, harus itu. Master trainer itu. Nggak ada bohong. Ini nyamar ini Yudes ini. Iya. Kami kan awam. Siap Pak. Oke ya, Bapak Ibu. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi rekan kita yang lain, dan bagi peserta didik. Itu ya, karena tujuannya memang untuk peserta didik nantinya. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, pada Allah saya mohon ampun, pada teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita berkabar di grup saja. Itu saja ya Bapak Ibu. Semuanya salam buat keluarga. Ya, makasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Ibu.